Halo teman-teman, selamat datang di channel ini bersamaku Adam Mikantoro. Oke teman-teman, di sini menindaklanjuti video yang kemarin tentang ceritaku bisa pergi ke Jepang. Teman-teman, di sini aku pengen sharing kepada teman-teman semua yang pengen pergi ke Jepang tentang rincian biaya yang aku keluarkan sampai aku bisa terbang ke Jepang, teman-teman, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa step-step ya teman-teman sampai aku bisa pergi ke Jepang ya, dan di sini sudah aku sediakan ya untuk rincian biayanya, cuman hanya untuk biaya yang penting-penting saja teman-teman. Jadi kalau untuk yang biaya transportasi sendiri selama belajar ya, ataupun jajan, ataupun mungkin uang persiapan seperti beli koper, terus beli perlengkapan yang nanti akan kita bawa ke Jepang, terus juga penukaran mata uang dan lain-lain, itu tidak aku masukkan dalam hitungan kali ini teman-teman. Jadi di sini sebagai gambaran bagi teman-teman saja ya, nanti untuk uang yang dibutuhkan untuk pergi ke Jepang itu seperti apa sih atau berapa sih. Nah, di sini aku akan sharing kepada kalian. Nah, langsung saja teman-teman. Di sini pertama kali kita kalau ingin bekerja di Jepang teman-teman, kita perlu masuk ke dalam LPK dasar teman-teman, atau LPK daerah istilahnya. Cuman bagi teman-teman yang mungkin sudah bisa belajar bahasa Jepang dan langsung bisa untuk mendaftarkan diri ke seleksi di IM Japan ya, yang jalur negeri ataupun di SO, itu berarti biaya ini nanti di skip ya teman-teman. Cuman beberapa dari teman-teman pasti kebanyakan juga melalui LPK. Nah, di sini untuk LPK aku sendiri yaitu adalah LPK Manabu teman-teman. Di sini nanti untuk kontak personnya misalkan kalian ingin masuk ke dalam LPK aku itu, nanti aku sediakan di kolom deskripsi teman-teman, seperti itu. Nah, untuk LPK dasar atau LPK daerah sendiri di sini aku membayar sebesar 6 juta rupiah teman-teman. Nah, di sini sistemnya pertama kali aku masuk ya teman-teman, pertama kali aku masuk ke LPK itu hanya membayar 1 juta rupiah, dan untuk sisanya nanti dibayarkan setelah aku dapat job. Jadi di situ tidak terpaut waktu ya teman-teman. Jadi misalkan kita dalam jangka waktu 2 bulan sudah dapat job, berarti kita harus melunasinya. Terus misalkan kita belum dapat job sampai 6 bulan, berarti kita nanti bayarnya setelah 6 bulan kita dapat job. Jadi di sini mau durasinya kita belajar itu lama, mau kita dapatnya jobnya itu cepat atau lama, itu tidak pengaruh ke biaya yang dikeluarkan. Kalau sistem dari LPK aku itu seperti itu teman. Jadi dulu itu biayanya 6 juta ditambah pada waktu sebelum masuk ke LPK, LPK aku tuh meminta untuk medical check up. Jadi nanti dibawa ke klinik, diantarkan sama bosnya yang punya LPK itu, dicek semua ya, seperti paru-paru, jantung, ada penyakit TBC atau tidak, buta warna atau tidak. Nah, itu nanti dicek, kurang lebih dulu aku sekitar 500.000 rupiah. Kurang lebih sekitar segituan ya teman-teman. Terus setelah kita belajar di LPK daerah ya, atau di LPK dasar itu, kita kan nanti bisa menggunakan bahasa Jepang. Setelah itu kita mengikuti tes seleksi, karena di sini aku menggunakan jalur swasta ya, atau SO. Jadi di sini aku memasukkan biayaku untuk seleksi di SO. Tentunya di sini SO LPK Bangkit Indonesia yang ada di Jakarta teman-teman, yang telah mengantarkanku sampai ke Jepang. Dan kebetulan aku hanya sekali seleksi itu langsung lolos ya. Jadi untuk teman-teman yang seleksi ke SOA, SOB itu nanti pasti biaya yang dikeluarkan itu berbeda ya teman-teman. Nah, di sini aku untuk tes seleksinya sendiri kurang lebih 600 ya. Jadi untuk tes SO yang pertama itu sekitar 300-an ya kalau tidak salah. Terus yang tes jobnya itu juga 300-an. Nah, di sini untuk transport dan juga makan ya selama tes itu kan 3 hari. Kalau untuk yang tes job itu cuma sehari. Terus mungkin ada yang ke penginapan ya selama proses seleksi itu. Cuman pada waktu itu aku punya temen ya teman-teman, lebih tepatnya punya senior atau senpai yang rumahnya itu dekat dengan Jogja. Dari situ aku menginap, jadi uangnya itu tidak terlalu banyak ya, dan 300 itu tidak aku pakai semua, jadi masih ada sisanya. Cuman di sini aku bulatkan sekitar 600.000. Terus setelah itu, karena dulu aku giginya itu berlubang teman, jadi untuk memperbaiki itu aku melakukan tambal gigi ataupun perbaikan gigi lah, karena kan
ada yang mungkin giginya masih berkarang atau mungkin masih bermasalah, ya di situ aku mengeluarkan uang sebesar 1.300.000 ya teman-teman. 1.300.000 itu sudah semua ya, karang terus tambal gigi juga. Jadi kalau misalkan teman-teman giginya oke, itu berarti ini di skip teman-teman. Kalau misalkan gigi kalian itu tidak ada karang, tidak berlubang, berarti nanti biaya tambal giginya ini tidak dimasukkan seperti itu. Terus setelah kita dapat job ya, di situ kita disuruh membuat paspor. Nah, pada waktu itu sebetulnya untuk menanggulangi ya teman-teman, supaya lebih cepat ya, nanti tidak istilahnya keburu-buru kalau tiba-tiba nanti dipanggil pendidikan. Jadi di situ aku disuruh langsung membuat. Padahal kalau misalkan sedikit bersabar itu katanya ada yang bisa lebih murah ya. Jadi nunggu rekom dari SO-nya atau LPK Bangkitnya itu sendiri. Nanti nunggu rekom yang nantinya dibawa ke imigrasi itu katanya kalau teman-temanku ya cuman 300-an lah, 300 berapa, nggak sampai 400. Cuman karena pada waktu itu aku ngikut ke bos LPK daerahku ya, supaya nanti tidak terburu-buru, jadi disuruh langsung buat. Itu aku kurang lebih mengeluarkan biaya 1.200.000 untuk pembuatan paspor. Paspornya itu yang 24 kalau nggak salah, 24 halaman kalau nggak salah ya. Agak lupa juga teman-teman di situ karena sudah lama. Terus setelah itu ada operasi mata ya, karena dulu aku minus. Jadi kalau untuk Bangkit sendiri itu bisa mentoleransi yang minus tapi harus operasi. Nah di situ pada waktu itu aku operasi mata itu kanan kiri ya di sini, karena minus 3 sama minus 3,15 kalau nggak salah, agak lupa, itu kurang lebih 21 juta sekian ya. Jadi di sini aku bulatkan 22 juta. Setelah itu ada lagi untuk biaya SO teman-teman. Jadi SO itu Bangkit ya yang memberangkatkan kita, yaitu kita membayar sebesar 22 juta rupiah, yang dimana itu dibagi 5 juta itu untuk yang awal ya. Setelah kita lolos terus kita mulai pendidikan itu kita harus membayar 5 juta, dan sisanya yang 17 juta itu boleh dibayar ketika kita mau terbang seperti itu. Jadi tidak perlu terburu-buru, tuh masih bisa. Dan di sini SO Bangkit itu menurutku yang paling murah ya, setauku teman-teman. Kalau misalkan ada yang lebih murah mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Karena rata-rata untuk SO atau yang swasta itu ya, yang mengirim ke Jepang itu rata-rata 30, 33, 40 itu ada teman-teman. Cuman di sini yang paling murah 22 juta rupiah dari Bangkit. Terus dari biaya ini semua teman-teman, kalau di total itu nanti hasilnya 53.600.000 rupiah. Nah seperti yang aku katakan tadi, totalnya 53.600.000 rupiah ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian nggak minus ataupun matanya normal ya, minimal di bawah 1 lah kalau misalkan minus. Terus ada misalkan gigi kalian itu sehat ya, tidak berlubang ataupun karang, berarti nanti dikurangi 1.300.000 itu kurang lebih nanti ya tinggal dikurangi sendiri teman-teman. Paling nanti hasilnya sekitar 53.600 dikurangi 23.300.000 ya, berarti sekitar 30 ya, 30.300.000-an, 30.300.000-an kurang lebih seperti itu. Nah, untuk biaya di sini sendiri tidak termasuk biaya transportasi ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian bolak-balik ke LPK-nya terus ke SO-nya itu ya, kalau misalkan kalian sudah dapat job kan pasti kalian ada transportasi ya, naik bis ataupun naik kereta ke lokasi dari SO-nya tersebut. Nah itu di sini tidak aku masukkan. Terus seperti biaya persiapan juga tidak aku masukkan. Misalkan kalian beli koper, terus beli baju-baju, misalkan pada waktu Desember kan musim dingin di Jepang, nah itu nanti kalian beli jaket dan lain itu tidak aku masukkan. Terus juga tukar mata uang juga tidak aku masukkan ya. Jadi ini hanya biaya yang penting-penting saja. Nah untuk Bangkit sendiri seperti makan dan juga untuk biaya tes kesehatan itu karena sudah dibiayai oleh SO, jadi di sini tidak masuk ke dalam hitungan. Karena tiap SO itu pasti beda-beda teman-teman. Ada yang memasukkan biaya kayak ada tes
kesehatan itu kita bayar lagi, terus sebelum berangkat kita medical check up kita harus bayar lagi, tes PCR kita bayar sendiri lagi. Nah itu untuk yang SO lain itu ada, cuman kalau untuk Bangkit itu benar-benar fasilitasnya bagus sekali menurutku. Jadi di situ aku berkali-kali tes PCR, tes antigen ya, terus juga untuk biaya yang lain-lain transportasi ke bandara juga itu sudah tidak dibayar, bahkan dapat jaket dan lain-lain itu sudah free semua. Jadi 22 juta itu sudah semua teman-teman, dan menurutku sangat bagus sekali kalau misalkan teman-teman bisa masuk ke LPK Bangkit seperti itu, walaupun pendidikannya agak disiplin, jadi agak beda dengan SO yang lain ya teman-teman, yang mungkin bayarnya itu lebih mahal tapi mungkin lebih agak slow lah, tidak sedisiplin yang ada di Bangkit seperti itu. Lalu pada waktu itu juga aku pernah masuk ke Bogor teman-teman. Jadi karena aku pabrik roti, aku harus praktek terlebih dahulu di pabrik roti, yaitu pada waktu itu berada di Bogor di daerah Sentul. Dan di situ untuk biaya makan ya selama 1 bulan kurang lebih itu dikasih sama Bangkit. Jadi tidak aku masukkan di sini teman-teman. Jadi selama praktek pun masih dibiayai atau diberikan uang ya dari Bangkit untuk biaya selama 1 bulan di Bogor tersebut. Jadi masih aman. Terus juga untuk tempat tinggalnya sudah disediakan juga oleh Bangkit, jadi kita tidak perlu kos ya, jadi kita cuma tinggal nurut saja. Setelah itu untuk biaya pendidikan pun juga tidak banyak juga teman-teman. Misalkan kita selama pendidikan itu sudah dikasih makan ya, sudah dimasakkan, jadi kita tidak perlu beli makan, karena di SO lain itu juga ada selama pendidikan di SO kita makan itu sendiri, kita bisa jajan sendiri atau masak sendiri. Tapi kalau untuk di Bangkit itu biaya makan tidak aku masukkan, karena memang di sana kita sudah dapat makan 3 kali sehari. Terus tempat tinggalnya itu ya di LPK Bangkit itu sendiri ya teman-teman, di sana sudah ada futong atau kasur ya istilahnya. Jadi biaya yang aku share tadi itu sudah keseluruhan. Rata-rata dari teman-temanku juga sekitaran 30, bahkan bisa kurang ya teman-teman. Kalau misalkan kalian orangnya sehat terus tidak ada tanggungan yang lain, itu kurang lebih ya 20 sampai 30 juta itu sudah bisa pergi ke Jepang. Kalau misalkan kalian lancar teman-teman, tidak kayak misalkan ada temanku yang masuk ke LPK tapi sudah bayar mahal, cuman ternyata tidak lulus ataupun mungkin kesempatannya itu sangat terbatas, terus disuruh bayar lagi itu beda teman. Jadi ini menurut pengalamanku yang hanya sekali saja masuk LPK dasar langsung dapat job, terus sekali saja tes SO langsung lulus, dan tes job juga langsung lulus, dan itu total biayanya segini. Mungkin bisa memberikan sedikit gambaran bagi teman-teman yang mungkin ingin bekerja atau pergi ke Jepang teman-teman untuk mencari uang, pejuang yen. Tetap semangat, semoga videoku ini bermanfaat, dan terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.